Lagi bersama saya. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai masih soal sel elektrolisis ya. Oke. Oke, di sel elektrolisis ini kita mendapat permasalahan mengenai berapa sih waktu yang diperlukan untuk memperoleh 15 liter F2 pada keadaan STP dengan arus sebesar 20 ampere gitu ya. Oke, jadi teman-teman mudah saja sih sebenarnya ya. Jadi kita punya, oke, di sini kita kan punya persamaan hukum Faraday 1 ya. Oke, W sama dengan E kali I kali T per F. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, nilai I ini adalah AR per bilox ya. AR per bilox kali I kali T dibagi F itu sama dengan W. W-nya itu massa ya teman-teman ya. Jangan lupa W-nya itu adalah massa zat. Nah, kita lihat di sini. Yang bereaksi adalah unsur larutan dan gas ya di sini. Nah, ini F2 itu adalah dalam wujud gas ya. Nah, sedangkan di sini diketahuinya adalah 15 liter F2 pada keadaan STP. Nah, kita cari dulu mol F2 itu berapa. Nah, gitu ya. Nah, di sini kita cari mol F2-nya dulu berapa. Ya. Mol F2. Nah, mol F2 itu didapat dari, ingat, karena keadaan STP berarti 15 liter dibagi konstantanya. Konstanta 22,4 liter per mol. Nah, kalian bisa hitung hasilnya berapa. Oke, hasilnya di angka 0,67 mol ya. Nah, data ini buat apa? Nah, kita kan udah punya persamaan kayak gini kan. Nah, yang ditanya adalah waktu. Nah, ini waktu T ya. Oke. Nah, kita kan tahu W per AR itu adalah mol. Nih, kalau kita misalkan kita kali silang ke sini, ini kan jadi W per AR kali bilox. Ya. Gitu kan? Nah, W per AR itu kan mol. Ya. Jadi ini itu adalah mol. Gitu. Teman-teman ya. Nah, bilox di sini kan tidak terlibat logam. Di sini hanya F2 saja. Nah, ini biloxnya itu dilihat dari berapa sih jumlah elektron yang terlibat di sini. Nah, kalau di sini ada 1, ya kita ambil 1. Ya. Dia ada 1 elektron. Ya. Oke, jadi kalau kita rangkai lagi persamaannya, mencari nilai waktu itu sama dengan mol kali jumlah elektron ya dikalikan F dibagi arusnya berapa. Nah, gitu. Molnya berapa yang kita dapat? 0,67. Ininya berapa jumlah E-nya? 1. Dilihat di persamaan ya teman-teman ya. Tuh, ini 1. F-nya berapa? Seperti yang kita ketahui, F itu konstanta, nilainya 96.500. Dibagi ampernya berapa? 20 ampere. Nah, ini hasilnya. Kita coba. 64 620 dibagi 20. Ya. Jadi hasilnya 3231 second. Ya. Nah, sedangkan optionnya itu jam, berarti artinya kalian harus merubah dulu ke dalam bentuk jam. Ini saya batasi gini ya.
untuk jam. Berarti berapa? 1 second kan 3600, berarti 3231 dibagi 3600, 29 jam. Ya, jadi jawabannya ya gampang ya, kalian bisa coba sendiri. Oke teman-teman, kembali lagi ke soal selanjutnya. Kita akan mencari berapa sih pH larutan yang diperoleh dari hasil elektrolisis 100 ml larutan AgNO3 dengan muatan listrik 0,04 Faraday ya. Oke, untuk mencari nilai pH larutan kita harus tahu dulu reaksinya seperti apa di katoda dan anoda ya. Oke. Kita di sini bagi dua lajur ya. Yang satu untuk lajur menghitung, yang satu untuk lajur reaksi. Oke, kita lanjut. Nah, di katoda itu yang bereaksi itu adalah Ag+ ya. Nah, Ag+ karena tereduksi, karena di +1 tereduksi menjadi logamnya. Menangkap satu elektron sehingga menjadi Ag solid. Nah, yang menarik di sini. Nah, di sini di anoda yang terhubung pada kutub positif. Nah, ini yang bereaksi bukan si NO3-nya, karena di sini ada H2O. H2O itu lebih reaktif terhadap anoda, ya. Jadi lebih jadi si NO3- ini tidak bereaksi di anoda, tapi malah H2O-nya, ya. H2O menjadi 4H+ tambah O2 tambah 4 elektron ya. Nah, oke. Ini teman-teman ya. Ini reaksinya. Nah, untuk reaksi ini reaksinya mutlak. Jadi ketika di anoda yang bereaksi air, reaksinya seperti ini. Kayak gitu, ya. Oke. Nah, sekarang kita kalau mau mencari pH, kita harus tahu dulu berapa sih nilai mol ini. Nah, kalau misalkan kita tuliskan persamaan reaksinya, teman-teman. Nah, ini kan kalau misalkan kita apa sih? Kita buat persamaan apa sih? Nah, kalau misalkan kita mau setarakan, ini kan elektronnya 1, ini elektronnya 4. Nah, berarti otomatis yang atas itu dikalikan 4, yang bawah dikalikan 1, sehingga mendapatkan kita persamaan nilai muatan yang sama gitu ya teman-teman ya. Oke, jadi kita tulis persamaan totalnya, jadi 4 Ag+ ditambah, karena ini udah tereliminasi kalau dikalikan 4 ya, menjadi 2H2O. Oh ya, sorry, ini udah. Oke, jadi ini ruas kiri-kiri, kanan-kanan ya. Ini yang sini sebelah kiri nih. Ini yang ini nih. Menjadi 4 Ag yang ini ya. Tambah 4H+ tambah. Nah, di sini kita bisa dapat dari data ini pH larutan pada hasil 100 ml larutan AgNO3. Oke, maaf teman-teman, ini tadi lupa ke crop. Jadi nggak ke crop. Jadi ini larutan AgNO3 ditambahin di sininya di soalnya ya. Ini soalnya agak terlewat tadi. 0,1 molar. Ya, 0,1 molar. Jadi tadi soalnya saya crop dari sumber buku e-book, tapi ininya nggak ke crop ya. Jadi ininya 0,1 molar ya. Oke. Nah, dari data ini kita dapat mol AgNO3. Nah, mol AgNO3 satu sini ya. Kita tahu mol itu adalah volume dikalikan molaritas. Itu hasilnya kalau dikalikan 100 dikali 0,1 itu 10. Nah, karena ini dalam bentuk mililiter berarti ini milimol. Gitu. Sedangkan kita pengen datanya mol, berarti dibagi 1000. Jadi 10 dibagi 1000 hasilnya 0,01 ya, teman-teman. 0,01
mol. Oke, kita balik lagi ke persamaan. Nah, kita dapat 0,01 mol. Masukin. Nah, berarti kalau misalkan kita dapat persamaan, kalau ini 0,01 mol, nih ya. Kalau ini 0,01 mol, otomatis Ag plus itu berapa? 0,01 mol juga, karena perbandingannya 1:1. Nah, berarti kalau misalkan ini 0,01 mol, berarti ini berapa teman-teman? Nah, karena kita mau menghitung pH, berarti kita otomatis fokusnya ke pH ini dong, ya. Hitung H plus ini, ya. Oke, berarti hasilnya 0,01 mol juga. Nah, gitu. Nah, dapat 0,01 mol, gitu ya. Nah, berarti berapa ke sih konsentrasi H plus? Nah, konsentrasi H plus berarti 0,01 mol. Nah, larutannya dalam berapa? 100 mili. 100 mili itu berapa? Ya, 100 mili itu berarti kalau dalam bentuk liter dirubah ke liter berarti sekitar 0,1 liter. Berarti hasilnya 0,1 molar juga, ya. Oke, ini kebetulan sama ya, karena kebetulan kita ambil dari perbandingan persamaan ini 1:1. Oke. Berarti kalau mencari pH itu gimana? Berarti min log H plus. Nah, konsentrasi min log konsentrasi H plus ya. Nah, konsentrasi H plusnya berapa? 10 pangkat min 1. Berarti pH-nya itu sama dengan 1. Nah, gampang ya. Kalian bisa coba cara ini sendiri ya. Oke.